Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Perkenalkan, saya Pak Basuki Muhammad. Ya, hari ini kita sampai di materi produk jasa profesi dan profesionalisme. Nah, jadi materi ini setelah kalian menyelesaikan KD 3.1 kemarin ya, sudah ulangan dan sudah melakukan remedi. Nah, pertama untuk kita tahu tentang produk jasa profesi dan profesionalisme, kita pertama harus bisa mengidentifikasi apa itu produk jasa. Pendahuluannya, jadi perkembangan peradaban manusia itu membutuhkan dukungan di segala lini untuk mengembangkan sistem dalam memenuhi kebutuhan ya. Dan peradaban manusia itu terus berkembang ya. Misalkan di zaman penjajahan dulu, zaman Belanda, itu orangnya banyak yang berjalan kaki, alat transportasinya masih dokar, gerobak seperti itu. Kemudian sepeda. Lalu ada zaman Jepang, mulai ada mobil. Kemudian berkembang lagi ke zaman kemerdekaan, ya masih sama ya. Masih banyak yang menggunakan sepeda, banyak yang berjalan kaki, banyak yang hanya beberapa yang menggunakan mobil. Berkembang terus. Lalu tahun 90-an makin banyak masyarakat yang bisa membeli sepeda motor, bisa membeli mobil. Kemudian di era reformasi banyak kedatangan motor Cina, kendaraan dari Cina. Itu makin banyak lagi masyarakat yang memiliki sepeda motor dan mobil seperti itu. Hingga sampai sekarang jumlah populasi sebagian besar menggunakan sepeda motor dan mobil, sehingga pengguna transportasi umum itu berkurang ya, seperti bis, angkot, becak itu banyak yang tidak laku seperti itu. Nah, itu berarti memang benar perkembangan peradaban manusia itu membutuhkan dukungan di segala lini dan terus berkembang seperti itu. Jadi produk jasa ini lahir dari keinginan pasar yang terus bersaing dalam menghadirkan pelayanan yang terbaik, sehingga menciptakan pelanggan yang loyal atau setia. Jadi produk-produk jasa di pasaran itu harus ada keinginan pasarnya ya, atau harus ada permintaan dari konsumennya ya. Kemudian jasa ini selalu berlomba-lomba menghadirkan pelayanan terbaik, sehingga menciptakan pelanggan loyal. Misalkan di segmen taksi gitu ya, taksi kan ada macam-macam ya. Ada taksi angkasa, taksi Costi, taksi Bluebird. Tapi kalau yang kita kenal pelayanannya yang terbaik apa? Yaitu taksi Bluebird ya. Jadi kan kalau produk atau merek itu terkenal pelayanannya baik, dia jadi pilihan nomor 1 di masyarakat. Kemudian contoh lagi antara ojek online sama ojek pangkalan ya. Jadi kalau pelayanannya, kalau ojek pangkalan itu biasa ngetok harga atau harganya semaunya tukang ojeknya, tidak ada tarif dasar. Kemudian kadang motornya jelek, tidak dipinjami helm gitu ya. Dan pokoknya pelayanannya jauh lebih baik ojek online seperti itu, yang terstandarisasi, dipinjami helm seperti itu. Kemudian pelayanannya ramah, motornya juga lebih berstandar seperti itu. Jadi makanya ojek pangkalan itu mulai kehilangan penumpang. Mereka berpindah ke ojek online yang lebih jelas tarifnya sama pelayanannya lebih baik seperti itu. Kemudian era sekarang ya serba cepat dan praktis, membutuhkan pelayanan yang menyentuh baik di kebutuhan primer, sekunder, tersier ataupun lebih tinggi, sehingga makin bermanfaat dan bermakna bagi konsumen.
Nah, era digitalisasi, era internet sekarang ini yang produsen-produsen atau wirausahawan bidang jasa yang memberikan pelayanan yang semakin praktis, maka pasti akan laris ya. Contohnya itu ya marketplace. Ada Bukalapak, Shopee, Lazada, Tokopedia, gitu ya. Jadi misalkan dulu itu ya ada persaingan dari marketplace itu ya. Jadi sekarang mungkin misalkan di Lazada itu ya terkenal tidak on time ya. Jadi banyak yang dagang di situ ya, pesanannya tidak cepat sampai seperti itu. Kan berarti kalah dengan misalkan dengan Bukalapak jangan dulu. Nah, sekarang Bukalapak ya mulai goyah, mulai kalah sama Shopee, sama ada yang lain lagi, ada saingan JDID yang langsung ori, dijamin ori gitu. Kalau di Bukalapak kan tidak terjamin kualitas barangnya. Seperti itu. Jadi dari kebutuhan primer kita belanja makanan, bahan pokok, barang-barang dasar, sandang, pakaian, rumah, sampai sekunder dan tersier. Jadi kita mau beli motor, beli mobil, semua bisa dilayani dengan online ya. Beli emas sekarang ya, investasi emas atau beli rumah, beli yang lain-lain, berbagai macam ini di era yang serba cepat dan praktis ini menyebabkan toko-toko konvensional seperti mal-mal, Matahari gitu ya, lalu Lotte itu kalah bersaing, sehingga harus tutup. Kemudian jasa profesi dan profesionalisme ini, jadi jasa profesi dan profesionalisme itu hadir sebagai upaya untuk memenuhi dan memperlancar aktivitas kehidupan. Jadi kita kalau membuat jasa profesi ya harus memperlancar aktivitas kehidupan konsumen kita ya. Jadi kita kalau mau membuat jasa profesi dan profesionalisme itu harus atau bisa kita gali dengan kebutuhan manusia sehari-hari. Misalnya kita butuh ada yang nganter, butuh ada yang membelikan makanan, butuh pindahan barang, butuh mungkin jasa pijat, butuh jasa bersih-bersih rumah. Itu bisa menghadirkan usaha jasa ya. Jadi jasa profesi dan profesionalisme ini berawal dari layanan, kemudian dapat dijadikan jasa yang mendatangkan profit atau keuntungan. Kemudian selanjutnya usaha produk jasa. Jadi kita kalau mau melakukan usaha produk jasa harus mempertimbangkan permintaan, selera, dan keinginan konsumen terhadap jasa yang ditawarkan. Misalkan kita mau membuat jasa salon ya, salonnya misalnya kita kalau membuat di kampung ya tarifnya jangan terlalu mahal, beda dengan kita kalau membuka di kawasan elit atau kawasan perkantoran yang misalnya di Sudirman, Jalan Tamrin di Jakarta itu ya kalau tarifnya agak mahal ya pasti ada konsumennya. Kalau di perkampungan tarifnya premium atau mahal pasti nggak laku gitu misalkan. Jadi penghasil produk jasa itu harus selalu berinovasi terhadap jenis jasa yang dibutuhkan konsumen berdasarkan keahlian, keterampilan, penafsiran terhadap informasi, pemasaran produk, dan pelayanan konsumen. Jadi kita calon wirausahaan bidang jasa harus tahu ya jenis jasa yang dibutuhkan konsumen itu apa. Jadi keahlian kita disesuaikan, keterampilan kita misalnya ikut kursus, banyak latihan, kemudian penafsiran terhadap informasi yang kita dapat dari calon konsumen di kawasan kita itu apa, kemudian cara memasarkannya bagaimana.
Kemudian usaha jasa ini bisa dikembangkan di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan sektor lainnya. Nah, ini contohnya ya, gambaran sektor jasa profesi di buku PKWU kelas 12 halaman 49. Kemudian ciri-ciri produk jasa yaitu yang pertama tidak berwujud, yang kedua tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, yang ketiga mudah berubah-ubah tergantung kapan, di mana, dan siapa penyedia jasanya, dan yang keempat daya tahan dari usaha itu tergantung permintaan. Nah, ciri produk jasa tidak berwujud, jadi konsumen dari produk jasa tersebut tidak harus mendapatkan barang ya kalau menggunakan produk jasa tersebut. Jadi kalau mendapatkan barang dari produk jasa tersebut berarti bukan termasuk produk jasa. Kemudian tidak dapat dipisahkan dari sumbernya. Misalkan sumbernya itu kita jasa reparasi handphone, ya tidak bisa dipisahkan dari handphone itu sendiri. Masa ada yang mau servis handphone tapi tidak mbak handphonenya, kan tidak bisa seperti itu misalkan. Kemudian mudah berubah-ubah tergantung kapan, di mana, dan siapa penyedia jasanya. Jadi misalkan kita membuka jasa servis HP ya, kita kan misalkan memiliki karyawan ya. Karyawannya itu misalkan kalau di pagi hari masih fresh, dia memperbaikinya lebih teliti. Sedangkan kalau di sore hari sudah lelah mau tutup gitu ya, pasti kualitas perbaikannya atau ketelitiannya tidak sebaik pada saat di pagi hari seperti itu. Kemudian di mana? Di mananya ini kita kalau contohkan di itu ya, servis sepeda, bengkel sepeda motor ya, kan ada bengkel resmi sama bengkel biasa ya. Bengkel biasa ini juga bisa dipilah-pilah, ada bengkel yang bagus dan ada bengkel yang jelek. Jadi kalau kita memperbaiki motor, di mananya itu kalau di mana dapat bengkel yang jelek, ya motor kita nggak beres. Kalau dapat bengkel yang bagus, maka motor kita ya bagus hasilnya, perbaikannya. Kemudian siapa penyedia jasanya? Misalkan itu ya usaha salon. Yang penyedia jasanya karyawannya bidang potong, misalkan si A. Si A ini terampil, kemudian si A ini keluar diganti si B yang kurang terampil, maka hasil potongan salon tersebut jadi menurun kualitasnya, seperti itu misalkan. Kemudian yang terakhir, daya tahan tergantung permintaan. Jadi daya tahan usaha jasa itu tergantung permintaan konsumen ya. Jadi kalau usaha jasa tersebut tidak diminati konsumen, misalkan terlalu mahal gitu ya, maka permintaan konsumen menurun sehingga ya usaha jasa itu akan cepat tutup. Kemudian selanjutnya contoh-contoh jasa profesi, misalkan kita menyediakan makanan bagi anak usia balita ya, atau di bawah 5 tahun. Anak di bawah 5 tahun kan memerlukan gizi yang seimbang ya. Kemudian diusahakan yang organik. Jadi kita bisa melengkapi produk kita dengan informasi gizi. Lalu bentuknya bisa dibentuk yang itu ya, biar menarik bagi anak-anak. Bisa kita bentuk jadi boneka, bunga, atau bentuk kartun, sehingga anak yang jadi konsumen kita itu lahap dalam memakannya. Kemudian jasa profesi juga kita bisa kalau misalnya kita ikut komunitas-komunitas ya, ikut komunitas motor, komunitas penggemar Korea, atau komunitas fotografi, bisa kita buka jasa fotografer, kameramen, drafter, desainer, pakaian, setter, penyiar TV atau radio, sablon, kartunis, animator, dan lain sebagainya, tergantung komunitasnya. Kemudian kunci keberhasilan dari usaha jasa.
Jadi kunci dari keberhasilan usaha jasa itu ialah kita terus melakukan inovasi dan belajar dalam menyempurnakan kompetensi dalam menjalankan usaha jasa yang sedang ditekuni, dan kita bertindaknya secara profesional dengan memperhatikan rambu-rambu yang harus dikuasai dalam profesi tersebut. Nah, jadi kita membuka usaha jasa terus berinovasi ya. Misalkan kita melihat itu ya McDonald itu kan dia terus berinovasi. Dari dulu jualan burger, tapi burgernya kan ada misalkan ada bulgogi Korea, lalu ada menu ayam geprek, dan ada menu-menu lainnya seperti itu. Ya, jadi kunci keberhasilan usaha jasa kita harus terus berinovasi. Kemudian kita harus belajar untuk menyempurnakan kompetensi atau keahlian kita. Jadi misalnya pegawai kita kursuskan, kita berikan materi-materi untuk menyempurnakan dia dalam menjalankan usaha dalam melayani pelanggan. Atau kalau kita lakukan sendiri usaha itu ya kita terus-menerus belajar ya, ikut seminar-seminar, kursus-kursus, sehingga kita dalam melayani konsumen itu semakin baik. Kemudian kita bertindaknya ya secara profesional ya. Misalkan jadi buka usaha laundry ya, bila menemukan uang atau handphone atau barang berharga lainnya di baju ya dikembalikan secara ke konsumen tersebut. Tidak disimpan sendiri ya, seperti itu. Kemudian pengembangan produk jasa. Jadi perkembangan produk jasa ini semakin meluas seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Seperti contohnya jasa profesi bidang teknologi informasi atau teknik informatika gitu ya. Bisa dikembangkan jadi multimedia dan audiovisual, bisa jadi operator bidang komputer, bisa jadi programmer, bisa jadi komputer teknik support, dan bisa jadi jaringan komunikasi dan sistem. Kemudian usaha jasa berbasis pelanggan. Jadi usaha jasa berbasis pelanggan ini maksudnya ialah jasa yang dibuat atas dasar sasaran layanan pasar dan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap pelanggannya ya. Jadi usaha jasa ini langsung ke konsumen langsung seperti itu. Jadi misalkan layanan ini misalkan Gojek, Grab, tukang laundry, jualan pulsa gitu ya. Kemudian peluang usaha jasa profesi dan profesionalisme bisa dikembangkan di berbagai sektor. Sektor pendukung bisa juga disebut industri kreatif ya. Ada sektor pertanian, perikanan, perkebunan, pendidikan, kesehatan, akuntansi, transportasi, dan sektor lain. Ini contoh jasa profesinya ada penyiar, setter, produk jasa lain, desainer pakaian, salon kecantikan, drafter, fotografer, animator, kameramen, sablon, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya kita harus bisa melakukan identifikasi pasar. Jadi usaha jasa itu kita identifikasi dulu ya. Kita awalnya berusaha mencari informasi dari kebutuhan dan harapan pelanggan atas usaha tersebut, sehingga penting untuk kita untuk dapat informasi yang tepat, akurat, dan bermanfaat yang akan kita tindak lanjuti dalam menyiapkan jasa sesuai dengan harapan pelanggan, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang tepat, efektif, dan efisien. Kemudian kita bisa melakukan segmentasi pelanggan atau pemetaan pelanggan ya. Misalnya pelanggan kita bagi berdasarkan variabel pengguna produk jasa tersebut. Dari misalkan jenjang pendidikannya ada SDTT atau sekolah dasar tidak tamat, ada SMP, SMA, ada S1, S2. Nah, itu pasti berbeda ya jasanya ya.
Misalkan kalau untuk yang golongan menengah ke bawah atau pendidikan SMP atau SD, misalkan tukang becak, kuli-kuli gitu ya. Kita buka warung makan ya, makanannya itu porsinya yang nasinya lebih banyak seperti itu. Sedangkan kalau kita membuka usaha makanan di bidang yang kualitas pendidikan sudah tinggi, misalkan mereka itu tidak perlu nasi yang banyak, tapi keseimbangan antara lauk pauk dan sayur mayur, kemudian karbohidratnya ada keseimbangan. Nah, kalau kita misalkan untuk orang-orang yang kaya dan super kaya atau membuka restoran makanan mewah, ya kita membuat makanannya itu dalam porsi kecil ya, tapi estetika dan rasanya harus enak seperti itu misalkan. Kemudian frekuensi penggunaan produk jasa. Produk jasanya itu bisa ada yang dibutuhkan harian, ada yang dibutuhkan mingguan, ada yang dibutuhkan 6 bulan sekali, ada yang dibutuhkan setahun sekali. Nah, misalkan adakah yang tahu produk yang dibutuhkan 6 bulan sekali? Nah, misalkan obat cacing itu ya, kalau kalian ingat obat cacing itu iklannya selalu 6 bulan sekali ya, ada iklan obat cacing. Itu untuk mengingatkan masyarakat untuk mengonsumsi obat cacing tersebut, sehingga masyarakat Indonesia bebas dari cacingan ya. Jadi tiap 6 bulan kita harus minum obat cacing agar di dalam tubuh kita tidak ada cacing parasit yang hidup seperti itu. Kemudian juga area tempat tinggal. Misalkan kita kalau jualan pakaian di daerah dekat pantai, pesisir gitu ya, jangan kita menjual pakaian yang tebal ya, nanti tidak laku. Kalau dekat pantai ya pakaiannya yang tipis, yang bisa mensirkulasikan udara karena di daerah itu panas. Begitu juga kalau kita jualan pakaian di daerah pegunungan yang dingin, ya jangan menjual pakaian yang tipis, nanti tidak laku. Karena di sana harus menggunakan pakaian yang tebal seperti itu. Kemudian variabel yang dibuat kemudian kita olah berdasarkan persamaan perilaku pelanggan untuk mendapatkan produk yang sesuai harapan pelanggan ya. Kita sesuaikan produk kita dengan pelanggan kita. Kemudian pertimbangan lain dalam segmentasi produk jasa, ada peluang pasar yang ada, perkembangan perekonomian, teknologi dalam era global, sistem segmentasi yang dilakukan pesaing, kemudian profitabilitas pelanggan, kekinian, faktor demografi dan perilaku pelanggan ya. Jadi peluang pasarnya, misalkan kita prospeknya usaha makanan di daerah tersebut, peluang pasarnya besar atau kecil. Perkembangan perekonomian, misalkan sekarang sedang pandemi corona ya, berarti kan perekonomian menurun, berarti kita harus menghadirkan produk yang murah, yang bisa diantar langsung ke rumah. Kemudian teknologi dalam era sekarang, teknologinya apa, misalkan sudah ada robotik, kita membuka usaha itu, misalkan pelayan rumah makan kita gunakan robot seperti itu. Kemudian segmentasi yang dilakukan pesaing kita melakukan pesaing kita, misalkan segmennya menengah ke atas ya, kita mengambil segmen menengah ke bawah seperti itu. Kemudian profitabilitas pelanggan, kemungkinan pelanggan kita itu diambil profitnya atau keuntungannya seperti apa, seperti itu, yang kemampuan profitabilitasnya. Nah, jadi ada pelanggan yang profitabilitasnya tinggi atau bisa tidak peduli soal harga, misalkan menengah ke atas. Atau kalau kita usaha di kalangan menengah ke bawah ya, profitnya itu misalkan yang tipis saja agar bisa dijangkau. Kemudian ada faktor kekinian atau tren, faktor demografi atau bentuk wilayah, wilayah perkotaan, pedesaan, wilayah dataran rendah, dataran tinggi, wilayah pegunungan, nah itu pasti berbeda. Kemudian perubahan perilaku pelanggan,
Misalkan zaman dulu pelanggan cukup memiliki mobil satu atau motor satu. Nah, sekarang dengan naiknya perekonomian, tiap rumah motornya ada 2, ada 3, mobilnya butuh 2 gitu misalkan. Ya, sekian dan terima kasih untuk materi ini sudah selesai. Dan jangan lupa mengerjakan tugas. Bila kalian menyukai video ini bisa klik like. Dan jangan lupa subscribe di channel YouTube saya. Terima kasih sudah menonton.